Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatur Rahman Al-Hafiz, dengan NIM 220108-2005 dari Prodi Teknik Komputer jurusan Teknologi Informasi, instansi Politeknik Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan selama saya berada di Uda Coding. Latar belakang saya mengambil perusahaan ini khususnya pada divisi web development karena perusahaan ini bergerak aktif dalam pengembangan teknologi dan layanan digital. Uda Coding juga memberikan kesempatan kepada saya untuk terlibat langsung dalam proses pengembangan aplikasi web sehingga ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat diterapkan secara nyata serta mendukung peningkatan kemampuan teknis dan profesional di bidang pengembangan web. Juga ada beberapa faktor, yaitu juga yang pertama itu kesesuaian antara kompetisi perusahaan dengan bidang kemampuan saya, khususnya dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis maupun statis sesuai materi perkuliahan yang telah saya pelajari. Yang kedua yaitu perusahaan bergerak aktif dalam pengembangan teknologi dan layanan digital sehingga memberikan peluang bagi saya untuk mempelajari proses pengembangan web secara profesional. Dan juga lingkungan perusahaan yang dinamis dan profesional sehingga dapat membantu dalam peningkatan kemampuan teknis, baik itu soft skill maupun signifikan. Tujuan saya melaksanakan kegiatan PKL ini sebagai berikut, yaitu yang pertama memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan serta memahami kondisi dunia kerja secara profesional. Yang kedua, meningkatkan kemampuan teknis mahasiswa dalam pengembangan website baik secara individu maupun tim serta melatih logika dan pola pikir dalam pemrograman. Yang ketiga, menambah wawasan dan pemahaman mahasiswa terhadap teknologi baru yang belum diperoleh selama masa perkuliahan. Adapun beberapa manfaat yang saya dapatkan setelah melaksanakan PKL ini yaitu pengetahuan dalam pemahaman baru mengenai cara kerja divisi IT, khususnya dalam proses pengembangan website dan penyelesaian permasalahan dalam teknologi informasi. Yang kedua yaitu pengembangan kompetensi teknis dalam menerapkan dan mengeksplorasi teknologi yang dipelajari di kampus melalui berbagai pendekatan yang lebih praktis, dan juga mendapatkan pengalaman kerja profesional yang mendukung peningkatan soft skill seperti komunikasi, kerjasama tim, adaptasi lingkungan kerja, serta penguatan kompetensi di bidang teknologi informasi. Untuk selanjutnya, profil perusahaan PT Coding Teknologi Asia yang lebih kita kenal dengan brand Uda Coding merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pusat pelatihan teknologi informasi atau IT Training Center, software development dan solusi IoT. Didirikan pada tahun 2018 bulan Agustus, yang dimana Uda Coding ini memiliki visi untuk berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi serta mendukung percepatan transformasi digital. Uda Coding menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pengembangan keterampilan di bidang teknologi seperti web dan mobile development, serta terlibat dalam berbagai proyek pengembangan sistem digital sebagai tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan. Uda Coding juga menyediakan lingkungan kerja yang profesional berbasis proyek dan mendorong mahasiswa untuk mengasah kemampuan teknis, meningkatkan
meningkatkan soft skill dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tuntunan di dalam dunia industri. Berikut struktur perusahaan yang dapat kita lihat di gambar tersebut. Yang pertama itu dapat kita lihat CEO, Chief Executive Officer. Jabatan ini dipegang oleh Mas Rizky Saputra yang bertanggung jawab penuh dalam menetapkan visi jangka panjang perusahaan, menjalankan kemitraan strategis di tingkat nasional maupun internasional. Yang kedua ada CPO, Chief Product Officer, yang dimana diduduki oleh Bang Nando Septian Husni. Selanjutnya di bawah ada divisi administrasi atau admin team, yang dimana ada Kak Mary Amelia dengan Kak Amelia Putri. Dan juga ada beberapa divisi lain seperti UI UX, yaitu ada Bang Irfan Kurniawan dan Bang Muhammad Fauzan Al-Khairi. Dan juga ada divisi web development, yaitu Bang Ihsan Al-Jundi. Selanjutnya, aktivitas saya selama PKL atau magang ini, dalam melaksanakan PKL ini saya diberikan beberapa tas mingguan, dan pengerjaan tas ini diberikan selama seminggu. Setelah mahasiswa ini berhasil menyelesaikan tas tersebut akan diupload ke GitHub, dan untuk hasilnya akan dibuat modul atau video demo, dan juga setelah diupload GitHub akan dipantau secara langsung oleh anggota tim Udah Coding, yang dimana repository ini kita buat privat dulu. Setelah dibuat privat, lalu kita invite kolaborator, yang dimana nama GitHub-nya Udah Coding ID official. Keterlibatan project yang saya ambil yaitu sistem inventaris web, yang mana merupakan salah satu project web yang diberikan oleh pembimbing langsung, yang mana pembimbing saya itu Bang Nando Septian Husni, yang dimana mahasiswa juga saya juga harus mampu menerapkan semua yang telah saya pelajari selama mengerjakan tas mingguan tersebut. Dapat dilihat beberapa halaman, yaitu ada halaman dashboard, halaman produk, dan halaman kategori. Untuk halaman dashboard ini menampilkan beberapa tampilan seperti total stok global, produk terdaftar, total gudang aktif, statistik stok semua per gudang, dan notifikasi stok global seperti stok menipis atau stok yang harus diisi, untuk tampilan sekilas saja. Untuk halaman produk, sebelum kita memasuki halaman produk ini, kita harus memilih beberapa kategori, yang dimana kategori ini akan menentukan produk yang akan ditampilkan. Misalnya kategori yang dapat dilihat di gambar yaitu kategori sembako. Setelah kita memilih kategori sembako, maka produk yang sembako itu akan muncul semua. Dan juga ada halaman untuk pembuatan kategori, yang dimana untuk mengkategorikan semua produk itu. Dan juga ada halaman gudang untuk memanajemen semua gudang cabang, yang dimana dipegang oleh super admin. Dan juga ada halaman transaksi untuk proses barang masuk, barang keluar, dan juga transfer antar gudang. Untuk berikutnya ada halaman laporan, yang dimana dari halaman laporan ini kita bisa mencetak
laporan tersebut, baik itu per gudang, semua gudang, secara audit, pergerakan stok, dan juga ada beberapa filter untuk dari tanggal sekian sampai sekian. Untuk cetaknya ini masih berupa PDF, dan juga ada halaman manajemen user untuk manajemen atau mengelola semua user yang ada di website inventaris tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan uraian laporan magang yang sudah saya buatkan tersebut, di dalam dunia kerja juga diperlukan tanggung jawab atas ketelitian, kesabaran, dan juga semua pekerjaan yang dikerjakan dan disiplin dalam mengikuti peraturan bekerja. Juga ada tanggung jawab agar kita dapat menyelesaikan tugas-tugas tersebut secara baik dan tepat waktu. Mungkin sekian presentasi saya terkait magang saya di perusahaan Udah Coding. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.